boneka, benda mati, tapi oleh pemiliknya dianggap itu hidup, mempunyai roh atau jiwa. Disitulah terjadinya ada ketidakselarasan. Nah, bagaimana ini yoga bisa deal dengan masalah ini? Di dalam sistem filsafat yoga ada yang dikenal dengan Ashtanga System. Yoga sesungguhnya adalah menenangkan pikiran yang resah gelisah, menghentikannya, dan diarahkan pada sesuatu yang konstruktif. Belakangan ini sangat marak berita tentang spirit doll atau boneka arwah. Bagaimana ini terjadi? Sesungguhnya di dalam DNA umat manusia sudah ada masalah-masalah yang spiritual sifatnya. Di dalam komunitas Bali atau budaya Bali, kita mengenal ada istilahnya niskala, sesuatu yang tidak terlihat tapi bisa dirasakan keberadaannya. Di dalam diri kita juga, selain tubuh fisik ini, ada juga masalah soal mind, yang dimana situ ada juga soal pikiran, rasa, batin, rasa perasaan. Ini kan sifatnya intangible, tapi kita bisa merasakan keadaannya. Masyarakat sekarang menilai ini sebagai suatu kasus atau fenomena delusi. Tidak selarasnya antara yang kita pikirkan dengan kenyataannya. Kita tahu bahwa itu boneka, suatu benda mati, tapi oleh pemiliknya dianggap itu hidup, mempunyai roh atau jiwa. Disitulah terjadinya ada ketidakselarasan. Nah, bagaimana ini yoga bisa deal dengan masalah ini? Di dalam sistem filsafat yoga ada yang dikenal dengan Ashtanga System. Kitab yoga Surya Patanjali, di situ disebutkan bahwa definisi yoga sesungguhnya adalah menenangkan pikiran yang resah gelisah, menghentikannya, dan diarahkan pada sesuatu yang konstruktif. Itu definisi yoga. Itu terkandung di dalam bab 1 ayat 2. Sutra berikutnya adalah Tada Drastup Swarupe Awastana. Melihat objek, dristi atau drastup itu secara apa adanya, just as it is. Nah, inilah yang kita bisa, yoga bisa membahasnya dari masalah ini. Ini bisa juga dibaca secara lain, karena ketika kita melakukan asana, postur-postur ini, di situ terkandung juga masalah pernafasan atau pranayama. Ketika melakukan asana atau pranayama, ada juga terkandung fokus perhatian, yaitu dharana, konsentrasi, tapi ketika melakukan itu bisa dimaknai juga sebagai meditasi. Kesinambungan yoga, saling terkaitan yoga, satu bagian dengan bagian yang lainnya, inilah eternal. Mari kita praktekkan latihan yoga yang berhubungan dengan masalah delusi ini. Bagaimana yoga bisa mengatasi delusi? Kita mulai dengan silencing atau duduk hening. Yang penting kita melakukan ini, ya, setelah merasakan keseimbangan kiri kanan bagian tubuh kita, bokong, kita tegakkan punggungnya, tanpa diatur nafasnya, kita hanya mengarahkan seluruh perhatian kita pada nafas yang masuk dan keluar. Pertahankan, punggung tetap tegak. Cek setiap bagian tubuh kita seperti kita melihat diri kita sendiri di cermin. Rasakan nafas yang masuk dan keluar. Nafas bisa kita kenali lewat dua pintu.
lewat gerakan perut, seperti bergeraknya dedaunan oleh terpaan angin, atau lewat sentuhan, dalam hal ini sentuhan udara yang masuk ke lubang hidung. Nah, biasanya dengan nafas lebih ritmis, pikiran akan lebih tenang. Mari kita maknai being at present moment, hadir utuh penuh 100% saat ini dan di sini. Usahakan buang nafasnya lebih panjang dari tarik nafas, dan pelan-pelan dengan lembut buka matanya. Oke, sekarang kita mulai dengan latihan pernafasan. Letakkan jari tangannya sedikit di belakang atau ini di tengahnya, biar dadanya membusung. Ya. Lihat gini, dagunya tetap rata lantai, bahunya jauh dari kuping, seolah dorong dari kumbah ke dada atas sehingga dadanya seperti membusung. Ini akan membuat nafas lebih panjang, lebih dalam, karena rongga dada lebih besar mengembang, sehingga ruang untuk jantung paru-paru juga lebih besar, sehingga kapasitas oksigen yang diambil akan lebih banyak, nafas lebih panjang. Mudah-mudahan umur juga lebih panjang. Terus berada pada posisi ini, kira-kira 2 atau 3 menit dalam posisi ini, posisi bernafas. Jangan lupa ketika buang nafas, tarik usahanya ke dalam dan juga kontraksi bokongnya. Ini akan menguatkan otot bawah, otot perut bawah, tapi juga rongga dada lebih besar, lebih minimal. Tapi leher, rahang, muka tetap rileks. Jangan mesti besar. Kaki kiri kanan lurus, tekuk kirinya. Perhatikan ini, kalau lihat dari atas bentuknya seperti 90 derajat. Ini 90 derajat. Pastikan bokongnya rata. Oke. Mula-mula bisa tangannya di samping, ya, di samping kaki. Yang penting punggungnya lurus, ya. Punggungnya lurus, tidak membungkuk. Kita membangun kebiasaan agar tidak mudah bungkuk seiring dengan tambahnya usia. Oke. Seiring juga dengan nafas, ketika tarik nafas penuhi rongga dada, ketika buang nafas pelan-pelan rendahkan dadanya. Oke. Di posisi terakhir, idealnya kening atau hidung mencium lututnya. Tapi kalau Anda belum bisa mencium lutut, sampai posisi ini it's okay. Tidak ada yang salah, karena setiap tubuh manusia tidak sama. Sesuaikan dengan kemampuan kita sendiri. Terus bernafas posisi ini, pastikan lutut dan jari-jari pinggul menghadap ke atas. Kalau bisa mencium lutut, itu oke. Tapi kalau tidak bisa, nggak masalah. Yang penting di sini bahu kiri kanan tetap sejajar dengan lantai. Ini akan membuat stretch seluruh bagian belakangnya. Bagus juga untuk kesehatan tulang punggungnya. Oke, dimulai di sini, berada pada posisi ini sekitar 5 sampai 8 kali nafas. Ini hanya satu sisi. Jangan lupa ganti sisinya. Karena ini kita juga sekali sudah menggunakan nilai kejujuran. Pada kejujuran yang dimulai dari diri dengan melakukan ganti sisinya. Oke, lanjutkan. Posisi ini dengan kedudukan dada lebih tinggi dari kepala, maka akan memperlancar peredaran darah ke otak, sehingga pikiran lebih tenang, mengurangi emosional. Usahakan bisa dihitung dalam hal ini. Kita belajar mengembangkan sikap mindfulness. Jadi postur mencium lutut. Oke, berikutnya postur akan membantu sikap realistis bagi diri kita adalah postur inversion, headstand,
Ada tahapannya. Kalau Anda belum bisa melakukan headstand, kita bisa juga melakukan setengah headstand atau juga namanya dolphin pose. Silakan dolphin pose. Jadi kita dikaitkan dalam melakukan headstand dan variasinya. Ingat 90% bertumpu di lengannya, jadi tidak memberi kompresi di leher dan kepalanya. Ini yang membuat menghindari cedera di leher. Oke. Perhatikan ini lagi, apalagi ini bokong lebih tinggi dari dada dan dada lebih tinggi dari kepala, makin membuat peredaran darah ke otaknya akan lebih baik, yang menerabas segala hambatan peredaran darah ke otaknya. Jadi hambatan-hambatan ini akan diterabas sehingga memperlancar peredaran darah ke otaknya, membuat pikiran juga lebih tenang, mengembangkan sikap kepercayaan diri, lebih realistis menghadapi kenyataan. Tidak masalah kalau menghadapi layangan kita putus. Ya, jangan lupa setelah melakukan headstand inversion ini, lakukan juga namanya chart pose. Ini untuk meredakan ketegangan di bahunya juga, dan juga meredakan ketegangan di punggung bawah. Oke, kembali. Ini adalah beberapa pose dari yoga asana yang membantu membuat pikiran lebih tenang. Posisi inversion tadi, selain kita melancarkan secara fisikal, mempelajari peredaran ke otak, juga mengembangkan sikap percaya diri. Nah, ini beberapa pose-nya. Selain asana, kita juga lanjutkan dengan latihan pernafasan. Mari kita lakukan latihan pernafasan yang dikenal dengan alternate nostril breathing, nadi sudana pranaya. Ini ada dua cara meletakkan tangannya. Bisa letakkan ujung telunjuk dan jari tengahnya di titik antara dua alis matanya. Nanti ibu jari nutup hidung satu, jari manis dan kunyit nutup hidung satunya, dan lakukan secara bergantian. Kalau lebih mahir lagi, bisa ditekuk jari tengahnya. Ini sekali lagi kita lakukan secara bergantian. Siapkan tangannya. Dorong dulu sikapnya leher kepala ke atas, sedikit ditundukkan dagunya ke arah dada, hingga dada lebih mengembang. Oke, siapkan. Buang dari dua lubang hidung. Tutup lubang hidung kanan, masuk dari kiri. Tutup kiri, buang kanan. Masuk kanan dalam. Tutup kanan, buang kiri habis. Masuk kiri dalam, tutup kiri, buang kanan, masuk kanan dalam, tutup kanan, buang kiri habis. Terus lakukan sendiri, sesuaikan dengan ritme irama nafas kita sendiri. Jangan lupa ketika kita melakukan ini, perhatikan juga sisi dalam diri kita sendiri. Selain tubuh fisik ini, kita punya pikiran, kita juga punya rasa batin. Perhatikan juga ini. Kita perlu rasakan degup jantung kita. Nah, yang pendeknya, biasanya kalau kita melakukan asana, ritme atau degup jantung kita meningkat seiring dengan olah tubuhnya. Ini pelan-pelan dengan latihan nafas ini menuju ke slowing down. Dirasakan tadi degup jantung kita, perhatikan juga gerak-gerik pikiran kita. Juga respon batin kita pada rangsangan yang masuk ke indera kita. Mungkin kita ada rasa
suka, sebaliknya. Kembangkanlah sikap mindful ini, awareness, hanya melihat segala sesuatunya dengan apa adanya. Maka diri kita lenyap, ego kita drop. Dan latihan kita akan kita akhiri, tutup dengan meditasi. Kembali bermacam cara meditasi. Selain tadi Vajrasana, ada juga Sukhasana seperti ini, atau juga ini kita bisa lakukan secara postur lotus. Yang penting kita kembangkan sifat awareness atau sadari di bagaimana sikap kita, di mana kita meletakkan tangan. Sadari juga t-shirt yang menyentuh kulit kita. Sekarang tanpa diatur nafasnya, hanya kita mengembangkan sikap sadar. Being at present moment. Kenali diri kita sendiri ini dalam pengenalan pada tubuh. Kalau Anda punya waktu lebih lama, bisa durasi meditasi ini diperpanjang. Pertahankanlah sikap sadar diri ini ketika kita berlatih yoga, berasana, ataupun juga dalam keseharian kita. Mindful breathing. Pelan-pelan rasakan bahu turun ke siku, lantai. Dari lengannya, sikunya bawa dua tangan bertumpu di depan dada, Anjali Mudra atau prayer pose, dan dari dasarnya pelan-pelan tumpukan kening ke arah jari-jari tangan. Di sini sikap ini mengajarkan kita untuk melihat ke dalam diri kita, juga menghormati setiap usaha kita, dan juga pengakuan pada sesuatu yang lebih besar. Sikap tangan ini dengan dada, jari menyentuh dada, jantungnya, dan jari yang mengarah ke atas, ini sikap simbolisasi dari keterhubungan kita dengan semesta. Jagat awit bertemu dengan jagat ageng, jagat besar. Terjadinya konektivitas kita dengan semesta. No separation, tidak terpisahkan. Pelan-pelan dengan membuka matanya dan kembali. Dan